Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung bersama Bapak Rinto Setiawan dan Pak Rey, ahli hukum kita semua ya. Mungkin teman-teman sudah kenal semua ya. Nah, kita akan langsung kasih konsep ke teman-teman semua. Hari ini kita bahas mengenai tindak lanjut atas putusan nomor 016 dari KIP. Ini adalah PT Broadcom Service Indonesia ya, PT BSI. Kita dulu sudah pernah membahas juga kasus mengenai KIP-nya PT Sing Minghua ya. Ngomong-ngomong, ini Pak Rey kayaknya belum pernah kalah nih di KIP ya, selalu menang terus untuk timnya Pak Rey dan IWPI ya di KIP. Nah, ini ceritanya PT Broadcom Service Indonesia meminta sebuah informasi ke KIP, kemudian WP-nya menang ya, wajib pajaknya menang, DJP-nya kalah. Nah, karena DJP kalah, DJP punya dua opsi nih, mau upaya hukum lanjut ke petun atau mau melaksanakan putusan KIP. Dalam kasus yang ini dia memilih melaksanakan, tetapi melaksanakan namun tidak melaksanakan. Nah, kan gimana ceritanya nih? Dia melaksanakan tapi tidak melaksanakan. Jadi dia dia membuat sebuah surat yang isinya tindak lanjut amar putusan, tetapi isinya surat ini bukan tindak lanjut amar putusan. Nah, ini mungkin kita minta informasi ke Pak Rey nih, bagaimana cerita awalnya, kemudian bagaimana menangnya, dan bagaimana surat ini ditanggapi oleh Pak Rey selaku ahli hukum. Terima kasih Pak Rey, silakan. Ya, terima kasih Pak Wan. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, khususnya wajib pajak ya. Kita tahu bahwa PT Broadcom Service Indonesia selaku wajib pajak mengajukan penyelesaian sengketa di KIP, Komisi Informasi Pusat, dan eh, permohonannya dikabulkan sehingga putusan menang itu diberikan kepada PT Broadcom Service Indonesia. Nah, adapun yang disengketakan di dalam Komisi Informasi Pusat ini adalah mengenai ada tidaknya dasar hukum yang melarang wajib pajak untuk merekam proses pemeriksaan, ya. Dan dalam persidangan telah terungkap fakta, bahkan telah menghadirkan banyak ahli, ya, ahli dari DJP, ahli dari WP, dan menghadirkan saksi fakta, minimal 2 saksi fakta. Dan semua fakta persidangan yang terungkap itu eh, telah membuktikan setiap dasar hukum yang diungkapkan oleh termohon di KIP, yaitu Dirjen Pajak. Dasar hukum itu semuanya sudah dipatahkan oleh Majelis Komisioner. Ya, mulai dari Undang-Undang KUP pasal 34 ayat 1, kemudian pasal 41 ayat 1 Undang-Undang KUP, kemudian turun ke PMK 17 tahun 2013, kemudian juga turun ke Per 7 2017, kemudian juga masuk ke undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, ya, bahkan masuk sampai kepada nota dinas Pak Awan dan Pak Rinto. Itu semua ya sudah dipatahkan oleh Majelis Komisioner, dan oleh Majelis Komisioner dinyatakan itu bukan larangan, sehingga WP bebas untuk merekam. Sudah sangat jelas gitu ya. Oleh karena itu di amarnya Pak Rinto dan Pak Awan, kalau Pak Awan boleh eh, apa tampilkan amar putusannya, di situ disebutkan ya di dalam amar putusannya memerintahkan termohon Dirjen Pajak untuk menjelaskan ada tidaknya eh, nah ini ada tidaknya peraturan atau keputusan terkait dengan pelarangan wajib pajak untuk merekam dan melakukan peliputan elektronik secara audiovisual untuk kepentingan wajib pajak. Nah, amar ini sudah sangat jelas. Ada tidak? Kalau tidak ada, ya harus dibuatkan keterangan oleh DJP bahwa tidak ada dasar hukumnya. Tapi DJP kan sangat gengsi sekali kan untuk membuat keterangan bahwa tidak ada dasar hukumnya. Ya, artinya supaya dia tidak dianggap melawan putusan, dia tetap mengirimkan atau menerbitkan surat keterangan atau tindak lanjut, tapi isinya mengulang dasar hukum yang sudah ditolak oleh KIP. Ya, jadi ini hanya pengulangan saja di KIP nih. Kalau Pak Wan lihat tadi di suratnya, boleh ditampilkan tindak lanjut dari amar putusan. Nah, ini semua Pak Awan dan Pak Rinto, ini adalah dasar hukum yang sudah diperiksa di KIP dan sudah ditolak oleh Majelis Komisioner. Ya, di sini disebutkan nih Undang-Undang KIP itu normatif. Ya, kalau kita turun ke bawah lagi Pak Awan, ini ada
Turun ke bawah lagi Undang-Undang KUP, ya. Nah, Undang-Undang KUP sudah dibahas tadi, ya, sudah saya sebutkan di dalam KIP itu sudah ditolak. 34 ayat 1, 41 ayat 1 Undang-Undang KUP itu bukan merupakan dasar hukum yang melarang. Kemudian turun lagi ke bawah, ya, ada Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Ini juga sudah dibahas juga, terungkap sebagai fakta persidangan. Ini juga sudah ditolak oleh Majelis Komisioner. Tidak relevan dasar hukum ini. Dan itu sudah dicantumkan dalam pertimbangan di putusan KIP, ya, sebanyak hampir 100 halaman. Ya. Nah, kemudian kalau kita turun ke bawah lagi, Pak Awan, di situ ada PMK mengenai pemeriksaan. Dia menggunakan PMK baru ya, PMK 15 2025. Itu juga tidak relevan mengenai larangan perekaman. Kemudian di bawahnya kalau kita melihat ada kesimpulan bahwa semua itu ya yang disebutkan tadi itu sebenarnya adalah dasar hukum yang sudah diperiksa, tapi kemudian diulang lagi oleh Dirjen Pajak, sehingga menurut saya Dirjen Pajak tidak melaksanakan putusan, ya. Lebih baik seharusnya dia mengakui tidak ada dasar hukumnya. Tapi kalau itu dilakukan, itu merupakan pengakuan yang menghancurkan reputasi dan citra DJP tentunya, ya. Jadi daripada dianggap tidak melaksanakan amar putusan, ya tentunya mereka melaksanakan tapi tidak melaksanakan, yang seperti Pak Awan tadi katakan, ya. Jadi kalau orang tanya apakah sudah dilaksanakan, sudah. Tapi apakah isinya benar atau sebagaimana mestinya? Ya enggak, ya. Karena ini hanya pengulangan dari fakta yang sudah terungkap di dalam persidangan di KIP. Nah, tentunya kalau ini sekedar dilaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya, maka ini memunculkan sengketa baru. Ya, kan gimana sengketanya? Sengketanya kami akan mengajukan lagi keberatan administratif. Nah, setelah itu ajukan lagi banding administratif. Setelah itu kepetun lagi, ya, dengan materi yang berbeda, yaitu materi tidak melaksanakan putusan, ya, atau materi tindakan faktual yang melawan hukum. Ya. Nah, jadi putusan ini menjelaskan bahwa sebenarnya Dirjen Pajak ya sebagai organ dari pemerintah itu tidak menghargai lembaga pemerintah atau lembaga negara lainnya, ya. Ini yang kita sebut dengan legal disobedience, ya, atau pembangkangan hukum, ya. Seharusnya dia menjelaskan itu bahwa memang tidak ada dasar hukumnya, selesai, ya, case is closed. Tapi itu tidak mungkin dilaksanakan, Pak Awan dan Pak Rinto. Kalau itu dilaksanakan, maka banyak wajib pajak akan menggunakan dasar itu, ya, untuk bisa melakukan perekaman karena DJP sudah mengakui kan, dibuktikan dengan pelaksanaan amar putusan KIP. Tapi itu tidak dilaksanakan, ya. Nah, sehingga wajib pajak harus mengetahui ternyata memang betul ya Dirjen Pajak itu ya selain ogah kalah meskipun salah, ya. Tapi kalau bisa ya tidak melaksanakan putusan, ya, tapi dibungkus dengan cara yang tanda petik legal, ya. Inilah yang diduga merupakan Kelihatannya cara legal, yang Pak, ya? ya Kelihatannya. cara yang dianggap legal tapi sebenarnya substansinya tetap melawan hukum, ya, karena tidak melaksanakan putusan sebagaimana mestinya. Ya tentu kalau kita bicara negara hukum itu haknya Dirjen Pajak, ya, untuk bisa melakukan cara tanda petik ya secara legal, ya, meskipun tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Tapi hak wajib pajak adalah ya tentu menempuh upaya hukum lain atau upaya administratif lain yang tentunya ini akan menjadi lebih panjang dan tidak berkesudahan gitu ya. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa Dirjen Pajak sebagai organ pemerintahan, ya, tadi saya katakan tidak menghargai putusan lembaga lain, ya. Dan upaya lain yang tentunya bisa dilakukan oleh wajib pajak adalah menempuh upaya hukum pidana, ya. Karena memang upaya hukum pidana itu tersedia di pasal 52 Undang-Undang KIP apabila putusannya tidak dilaksanakan. Kurang lebih seperti itu, Pak Wan dan Pak Rinto. Oke, siap. Makasih Pak Rey, luar biasa informasinya ya. Langsung ke Pak Rinto Setiawan, selaku Ketua Umum WPI. Nah, bagaimana Pak Rinto menanggapi DJP ini yang kebiasaan ya, melaksanakan tapi tidak melaksanakan. Ini bagaimana nih Pak Rinto?
Jadi kalau saya justru menilainya ini sangat menguntungkan dari wajib pajak ini Pak Ari. Sangat Ya, menguntungkan karena apa, Pak Ri? Menurut saya berarti wajib pajak ini nggak patuh hukum, nggak ada masalah gitu loh, Pak Ri. Karena nanti kita kalau kita bawa kemanapun, tinggal pakai pasal 1 ayat 2, rakyat pemilik kedaulatan gitu aja, Pak Ri. Jadi kan ini kan DJP udah menunjukkan bahwa tidak patuh hukum tidak masalah. Saya kan juga nggak apa-apa kan. Kan Anda yang repot. Ini kan berarti kan kalau konten kita yang sebelumnya, yang bea cukai itu kan mereka kalah di KIP, mereka ajukan banding ke Petun, gitu Pak Ri ya. Nah, kalau ini kan mereka memilih seakan-akan melaksanakan walaupun tidak melaksanakan agar yang gugat ke Petun ini wajib pajaknya. Dibuat repotnya kan seperti itu, Pak. ya Tapi betul. poin pentingnya yang kami ambil kami sebagai wajib pajak, Pak Re, ini sangat menguntungkan bahwa ini teman-teman seluruh wajib pajak di Indonesia nggak masalah nggak patuh hukum perpajakan karena contohnya siapa? Dirjen Pajak sendiri nggak patuh terhadap hukum perpajakan atau hukum-hukum, bahkan ini bukan hanya hukum perpajakan saja, ini kan perintah dari lembaga negara yang lain, gitu Pak Rey. Jadi kan ya, jadi nanti kalau ada narasi kami sudah sesuai dengan peraturan undang-undangan, ini contohnya kamu nggak patuh kan gitu Pak Rey. Jadi Ya, kita sebagai wajib pajak sekarang kami perintahkan mungkin anggota IBPI di seluruh Indonesia tinggal nyari-nyari aja mana yang apa Dijen Pajak tidak patuh terhadap hukum ataupun keputusan lembaga negara yang lain. Ini sangat presiden yang sangat buruk Pak Rey bagi penegakan hukum, apalagi Dirjen Pajak ini seharusnya melayani dan mengatur rakyat. Nah ini malah ini Pak ya melakukan hal-hal yang banyak yang blunder ya. Dan ini malah diberikan insentif lagi Pak. Yang terakhir kita dengar adalah tax ratio dinaikkan, malah akan dikasih bonus sama Menq. Ini sangat Menq ini kalau lihat konten ini kan harusnya memahami ya apa yang dikerjakan Ditjen Pajak, bahkan hukum aja berani mereka langgar. Apalagi ini kan perintah atasan dan lain-lain. Seperti itu Mas Awan. Oke, siap. saya mau tambahkan Pak Wan. Siap, Pak. Siap, Pak Rey. Jadi sebenarnya mereka kan bisa mengajukan upaya hukum lanjutan ya Pak Rinto dan Pak Ya. Awan ke Petun. Hmm. Nah, tapi kalau mereka mengajukan, mereka punya kesulitan kan untuk membuktikannya. Ya. Karena mereka punya kesulitan, lebih bagus mereka melaksanakan tapi tidak melaksanakan. Ya. Ya, karena kalau mereka maju ke Petun, susah sekali mereka membuktikannya karena ahlinya pun tidak bisa membela mereka di KIP, yaitu Saudara Justinus Prastowo pada waktu itu. Ya. Staf ahli ya, mantan Ya, staf ahli. iya. Nah, itu yang mereka andalkan saja tidak bisa membela mereka di pengadilan. Ya, meskipun yang bersangkutan mungkin tidak terlalu senang dengan peristiwa persidangan pada waktu itu ya. Tapi itulah faktanya ada begitu. Sehingga menurut saya kalau mereka mengaju ke Petun pun akan tidak menguntungkan. Nah, maka strategi hukumnya adalah mereka melaksanakan tapi tidak melaksanakan. Caranya Ya. gimana? Ya, mengulang saja semua fakta yang sudah diperiksa di KIP. Mengulang saja. Ya kan? Nah, karena mereka tidak mau menerbitkan surat yang mengakui bahwa betul tidak ada dasar hukum. Karena majelis komisioner sudah memerintahkan, memberikan penjelasan ada tidaknya. Sederhana itu Pak Awan dan Pak Rinto perintahnya. Ya, kalau mungkin ditampilkan sekali lagi supaya wajib pajak bisa paham. Ya, amarnya sederhana Pak Rinto dan Pak Awan ya. Di sana cuma memerintahkan untuk memberikan penjelasan ada tidaknya peraturan. Ya kalau nggak ada Pak Awan dan Pak Rinto ya tinggal dibuatkan surat bahwa tidak ada. Nah kalau tidak ada berarti kan WP bebas semua merekam. Nah ini yang bagi mereka menjadi bumerang kan. Iya. Sederhana sebenarnya perkara ini, tapi ini kuncinya. Ya, tapi kan ini Ya, ada banyak perkara lain yang ada di persidangan terkait hal ini, termasuk perkaranya Mas Awan juga, Pak Ri. Akan mempengaruhi kan petanya. oh iya betul. Tapi artinya kalau ini sudah dilaksanakan, ini kan menjadi yang pertama dan yang awal gitu ya. Karena Iya. yang lain kan belum ada putusan yang inkrah. Kalau ini kan sebenarnya sudah inkrah di KIP sebenarnya. Iya, 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 Nah, iya. jadi kalau dilaksanakan Pak Awan dan Pak Rinto, maka putusannya sederhana. Maka pelaksanaannya sederhana maksud saya, yaitu menjelaskan bahwa tidak ada aturannya. Iya. Nah, kalau sampai itu muncul surat itu tidak ada aturannya, Hmm. maka dengan sendirinya nota dinas tahun 2024 atau Nah, 2025 itu ya otomatis kan gugur lah. ya harus dikesampingkan gitu ya. Dan itu sangat-sangat merugikan mereka dan itu bumerang bagi mereka. Maka mereka tidak mau menerbitkan itu, Pak Awan dan Pak Rinto. Ya, kalau itu sampai diterbitkan, maka akan terjadi kegaduhan di lebih daripada
300 mungkin 20 atau 40 KPP di Indonesia. Ya, 34 Kanwil ya, dan mungkin ratusan KP2 KP lainnya yang ada di Indonesia ya. Nah, sehingga ini menjadi menarik ya. Kalaulah ini dilaksanakan, maka betul-betul terjadi kehebohan masif ya di Republik ini. Iya. Tapi karena itu tidak dilaksanakan, ya tentunya mereka bisa meminimalisir kegaduhan, tapi tetap mereka melaksanakan dengan cara tidak melaksanakan putusan. Nah, tentu selain akibat hukum atau konsekuensi hukum yang saya sampaikan, juga ada etika hukumnya. Ya, etika hukumnya adalah ini membuktikan bahwa sebenarnya Dirjen Pajak itu ya tidak sepenuhnya ya patuh pada putusan hukum. Ya, itu etika hukumnya ya. Meskipun tersedia upaya hukum lain, tapi etika hukumnya mereka tidak patuh pada putusan hukum. Itu yang saya sebut legal disobedience ya. Dan yang lain yang bisa kita petik dari perkara ini adalah apakah SDM di DJP, Direktorat Jenderal Pajak itu yang katanya berisi orang-orang yang tentunya pintar dan cerdas, ya think tank itu tidak bisa melaksanakan amar putusan yang sangat sederhana ini, Pak Awan dan Pak Rinto. Ya, kalau memang ada aturannya silakan disampaikan, kalau tidak ada sampaikan juga tidak ada. Sesederhana itu. Ya, kita tahu di DJP ini ada direktorat namanya Direktorat Peraturan Perundang-undangan, Pak Awan dan Pak Rinto. Disitulah berkumpul think tank orang-orang pintar mengenai peraturan. Kan tinggal dijawab saja. Dilaksanakan ada atau tidak. Kalau ada apa, kalau tidak ada disampaikan saja tidak ada. Namun ternyata itu tidak bisa dilaksanakan ya, dan itu membuktikan kualitas daripada SDM DJP tentunya yang tanda petik katanya dibayar sangat mahal dibandingkan dengan SDM-SDM di kementerian-kementerian lainnya. Begitu Pak Awan dan Pak Rinto. Oke, siap. Terima kasih Pak Rey, terima kasih Pak Rinto ya. Ini DJP terus-menerus mempermalukan dirinya sendiri. Kalau masuk ke podcast seperti ini kan dibongkar satu persatu, dibongkar detail ya malu ya, malu jadinya. Ini kalau diajak debat bisa hayu-heho ini orang DJP ini ya. Bagaimana bikin pelaksanaan putusan tapi tidak dilaksanakan putusannya. Aduh, ya. Mudah-mudahan DJP tidak ada slogan baru ya. Ini slogan baru DJP Konoha ya. Apapun masalahnya, solusinya WP dilarang merekam di kantor pajak. Baik, makasih Pak Rinto, makasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Ya.